Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu doakan kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat dan jangan lupa tetap stay at home. Dan kali ini kalian belajar bersama saya tentang klasifikasi makhluk hidup. Persiapkan buku tulis dan alat tulis kalian untuk mencatat beberapa hal penting. Tujuan pembelajaran kita hari ini pertama yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan tujuan, manfaat, dan dasar klasifikasi. Yang kedua, mendaftar perbedaan ciri Kingdom Monera, Protista, dan jamur. Yang ketiga, dapat memberikan contoh organisme Kingdom Monera, Protista, dan jamur. Yang keempat, menuliskan manfaat Kingdom Monera, Protista, dan jamur bagi manusia. Kemudian yang kelima, menjelaskan bagian mikroskop. Keenam, menjelaskan cara penggunaan mikroskop untuk mengamati terutama Kingdom Monera, Protista, dan jamur yang mikroskopis. Perhatikan gambar berikut. Apa yang dapat kalian amati dari sini? Ya, betul. Ini adalah aktivitas di sebuah pasar di mana seorang pedagang dia mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang dagangannya yang berupa sayuran dan rempah-rempah ini. Ada ya kelompok buncis, kemudian kelompok terong, ada lombok, ada kentang, ada jagung di sini. Kira-kira tujuannya apa? Ya, betul. Tujuannya tidak lain untuk mempermudah saat melayani pembeli. Demikian juga untuk pembeli agar lebih mudah dapat memilih barang dagangannya yang ingin dibeli. Nah, apakah klasifikasi atau pengelompokan itu hanya untuk di pasar saja? Ya, tentu saja tidak. Tetapi klasifikasi diperlukan dalam berbagai hal. Salah satunya adalah klasifikasi makhluk hidup. Kita lihat apa sih pengertian dari klasifikasi itu. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, dan daerah penyebaran. Jadi ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Tujuan klasifikasi atau pengelompokan pertama yaitu mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Apa sih manfaat klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup? Yang pertama, untuk mempermudah dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam. Yang kedua, untuk melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Dasar-dasar klasifikasi di sini ada 5, tapi bisa lebih dari ini. Tergantung dari individu yang mengklasifikasikan. Pertama, berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Yang kedua, berdasarkan habitat. Yang ketiga, berdasarkan manfaat. Yang keempat, berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Dan yang kelima, berdasarkan ciri biokimia. Kita lihat, kita bahas satu persatu. Berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Contohnya, persamaan anjing, kera, dan kambing, ketiganya merupakan hewan menyusui dan bertulang belakang. Tetapi ketiganya juga memiliki perbedaan, misalnya dari jenis makanannya. Sehingga kambing karena makanannya dari tumbuhan akan dikelompokkan sebagai herbivora. Anjing karena makanannya adalah daging maka dikelompokkan sebagai karnivora. Sedangkan kera bisa dikelompokkan sebagai omnivora.
Dasar klasifikasi perbedaan persamaan ciri bisa dilihat lainnya berdasarkan makanannya, yaitu herbivora pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora pemakan daging dan tumbuhan. Karnivora seperti anjing di sini, burung ini tergolong pemakan daging juga. Ada juga yang pemakan tumbuhan. Dasar klasifikasi berikutnya adalah berdasarkan habitatnya. Berdasarkan habitatnya, kita bisa mengklasifikasi tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya atau habitatnya, yaitu habitat di air, contohnya teratai, dan dinamakan hidrofit. Tanaman yang hidup di tempat lembab, higrofit, contohnya adalah lumut. Tanaman yang menempel pada tanaman lain disebut sebagai epifit, contohnya adalah tanaman anggrek. Dan tanaman yang hidup di tempat kering disebut xerofit, contohnya adalah kaktus. Tanaman yang hidup di dua musim saat musim kemarau menggugurkan daunnya disebut sebagai tropofit, contohnya adalah jati. Dan tanaman halofit habitatnya ada di payau, contohnya adalah mangrove atau bakau. Dasar klasifikasi berikutnya berdasarkan manfaat. Kita bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan misalnya tanaman obat, contohnya jahe, sirih. Tanaman pangan misalnya padi, jagung, kentang. Kemudian tanaman sandang misalnya contohnya kapas. Tanaman hias contohnya mawar, cemara, dan masih banyak lagi lainnya. Berdasarkan ciri morfologi dan anatomi, di mana pengertian dari ciri morfologi adalah ciri yang tampak dari luar tubuh makhluk hidup, sedangkan anatomi adalah ciri struktur atau bagian dalam tubuh makhluk hidup. Berdasarkan perbedaan morfologinya, misalnya kita mengklasifikasikan tumbuhan menjadi pohon, herba, perdu atau semak. Contoh pohon adalah mangga, contoh herba adalah rumput-rumputan, misalnya rumput gajah. Contoh perdu adalah teh atau teh-tehan seperti tanaman pagar ini. Ini adalah contoh dari herba. Kemudian morfologi hewan bisa dibedakan berdasarkan macam alat gerak, jumlah sayap pada serangga, ruas pada tubuh, maupun jumlah kaki. Misalnya jumlah alat gerak pada hewan ini kita lihat harimau memiliki 4 alat gerak ya, atau 2 pasang, sedangkan burung memiliki sepasang, yaitu kaki. Kemudian perbedaan anatomi, misalnya kita mengelompokkan atau mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan struktur jaringan pada akarnya, struktur jaringan pada daunnya. Kita lihat seperti ini, penyusun dari organ daun. Kemudian untuk hewan, kita membedakan anatominya, misalnya sistem rangka, sistem pencernaannya seperti apa, sistem peredaran darahnya, mungkin ganda, mungkin tunggal, seperti itu. Itu perbedaan anatomi. Kemudian dasar klasifikasi berikutnya berdasarkan ciri biokimia. Ciri biokimia berarti sampai pada tingkatan sel atau penyusun tubuh dari makhluk hidup. Misalnya kita lihat jenis-jenis proteinnya, jenis-jenis enzim, ada tidaknya membran organela sel. Kemudian DNA atau asam nukleat juga digunakan untuk menentukan hubungan kekerabatan makhluk hidup. Misalnya untuk menentukan ayah seorang bayi dapat dibandingkan DNA-nya. Jadi meskipun ciri wajah dan tubuh tidak mirip, jika DNA-nya mirip maka dapat dipastikan orang tersebut merupakan ayah si bayi. Macam-macam klasifikasi, ada sistem alami, ada sistem buatan, dan ada filogenetik.
Sistem klasifikasi alami pertama kali digunakan oleh Aristoteles mengelompokkan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini menjadi dua kelompok besar, yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dikelompokkan menjadi herba, semak, dan pohon. Sedangkan sistem klasifikasi buatan digunakan oleh Carolus Linnaeus, di mana Carolus mengelompokkan organisme pada sejumlah kecil sifat morfologi tanpa memandang kesamaan strukturnya atau anatominya. Dan Carolus Linnaeus juga menetapkan nama makhluk hidup dengan dua kata saja atau binomial nomenklatur. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan Carolus Linnaeus ini juga disebut sebagai bapak taksonomi. Klasifikasi berikutnya merupakan klasifikasi sistem filogenetik, di mana bertolak dari teori evolusi Darwin muncul sistem klasifikasi modern berdasarkan filogeni, yaitu klasifikasi yang disusun dengan melihat keturunan dan hubungan kekerabatan, didasarkan pada jauh dekatnya kekerabatan antara organisme dan kelompok organisme. Organisme yang berkerabat dekat memiliki persamaan ciri yang lebih banyak jika dibandingkan dengan organisme yang berkerabat jauh. Semakin rendah tingkatan takson, semakin banyak persamaan ciri. Ciri-ciri yang digunakan adalah ciri morfologi, anatomi, fisiologi, dan perilaku. Jadi, sistem klasifikasi yang digunakan sampai dengan sekarang adalah sistem klasifikasi filogenetik, di mana sistem klasifikasi ini mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa ilmu pengetahuan alam itu kebenarannya bersifat relatif, bahwa mungkin hari ini dikatakan benar, tapi mungkin suatu saat bisa dikatakan salah apabila ada bukti yang mendukung. Sama seperti sistem klasifikasi filogenetik, awalnya menggunakan sistem dua kingdom, yaitu yang dikemukakan oleh Aristoteles di zamannya, dibagi menjadi dua kingdom atau dua kerajaan besar, yaitu plante atau tumbuhan dan animalia atau dunia hewan, di mana plante itu memiliki ciri khusus, yaitu memiliki dinding sel, berklorofil, dan mampu berfotosintesis atau autotrof. Sedangkan golongan animalia, kingdom animalia, tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil, dan mampu bergerak bebas, serta heterotrof. Kemudian sistem ini berkembang lagi, dikemukakan oleh Ernest Haeckel, yang membaginya bukan hanya dua kingdom plante dan animalia, tetapi ternyata ada kelompok yang tidak dapat dikelompokkan animalia dan plante, yaitu yang mirip tumbuhan tapi bukan tumbuhan, yang mirip hewan tapi bukan hewan, yaitu golongan dari protista. Perkembangan berikutnya dari sistem filogenetik dikemukakan oleh Herbert Copeland, yaitu sistem klasifikasi 4 kingdom, di mana selain pengelompokannya dari pendahulunya animalia, plante, protista, Herbert mengelompokkan lagi ada organisme yang berbeda yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam 3 kingdom tersebut, yaitu kingdom Monera. Jadi perbedaannya dari protista, plante, dan animalia, ketiganya ini merupakan eukariotik, sudah dikaji ke dalam tingkatan sel, bahwa ketiganya ini memiliki membran inti sel, sedangkan Monera tidak memiliki membran inti sel. Karena itu dinamakan organisme prokariotik. Berikutnya, sistem klasifikasi 5 kingdom oleh Robert Whittaker. Jadi selain animalia, plante, protista, dan Monera, ternyata ada organisme yang berbeda lagi, yaitu fungi atau jamur.
di mana fungi itu morfologinya terlihat seperti tumbuhan dari luar, terlihat tampaknya seperti tumbuhan, tetapi fungi adalah heterotrof dan tidak berklorofil, serta dinding selnya dari zat kitin, karena itu tidak dapat dikelompokkan pada tumbuhan atau plante, karena plante itu autotrof, berklorofil, dan dinding selnya dari selulosa. Dan sampai dengan sekarang sistem klasifikasi filogenetik itu lebih dari 5 kingdom. Bahkan mungkin virus masuk pada kingdom tersendiri. Dan itu akan selalu berkembang. Tetapi di tingkatan SMP ini kita belajar sistem klasifikasinya Robert Whittaker, yang akan saya jelaskan satu persatu. Di pertemuan ini saya menjelaskan 3 kingdom, yaitu Monera, Protista, dan Fungi. Kingdom Monera memiliki ciri ukurannya mikroskopis, berarti tidak bisa dilihat dengan mata telanjang tetapi harus menggunakan mikroskop, dan bersel satu. Kemudian prokaryotik, memiliki dinding sel, bentuk selnya bervariasi, ada yang basil atau batang, ada yang kokus atau bulat, dan spiral. Contohnya adalah arkebakteri dan eubakteri. Eubakteri salah satu contohnya adalah ganggang biru dan bakteri. Ini adalah contoh bakteri, sedangkan ini adalah contoh arkebakteri. Jadi arkebakteri itu hidupnya di tempat yang ekstrim. Kalau bakteri hidup misalnya Escherichia coli ini ada di usus halus manusia. Ada di usus manusia untuk membantu usus besar maksud saya, untuk membantu proses pembusukan makanan. Kingdom berikutnya yaitu kingdom Protista, di mana kingdom Protista itu anggotanya adalah yang mirip tumbuhan tapi bukan tumbuhan, yang mirip hewan tapi bukan hewan, dan yang mirip jamur tetapi tidak masuk ke dalam golongan jamur. Jadi ciri utamanya ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, dan eukaryotik atau memiliki membran inti, dan hidupnya ada yang secara fotoautotrof, ada yang heterotrof. Bersifat aerob, ada yang anaerob. Hidupnya ada yang bebas dan ada yang berkelompok atau bersimbiosis atau bekerja sama. Contohnya adalah dari protista yang mirip hewan, contohnya Euglena. Yang mirip tumbuhan contohnya adalah alga atau ganggang. Dan yang mirip jamur tetapi bukan golongan jamur adalah jamur air dan jamur lendir. Jadi kita lihat di sini ini merupakan mirip hewan karena apa? Dia memiliki bulu cambuk atau flagel tetapi tidak dapat dikelompokkan hewan karena tidak memiliki sebagian ciri hewan, sebagian besar ciri hewan. Sedangkan demikian juga alga atau ganggang, misalnya ini ada ganggang merah, ada ganggang hijau, misalnya rumput laut, itu merupakan contoh alga atau ganggang, tidak dapat dikelompokkan ke dalam tumbuhan, tetapi kesemuanya ini masuk ke dalam protista. Kingdom berikutnya adalah kingdom fungi atau jamur. Ciri utamanya ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, eukaryotik, kemudian tubuh tersusun atas benang-benang bercabang yang disebut hifa, reproduksi secara generatif dan vegetatif. Kemudian cara hidupnya heterotrof karena hidup di sisa makhluk hidup lain dan habitatnya di tempat yang lembab. Contohnya adalah jamur pada roti. Baiklah anak-anak, karena tadi kita sudah membahas tentang makhluk hidup yang mikroskopis, dan untuk mengamati makhluk hidup mikroskopis kita memerlukan alat bantu yang namanya mikroskop. Jadi ibu perlu menjelaskan kalian untuk kedepannya bisa mengamati makhluk hidup mikroskopis dengan bantuan mikroskop.
Jadi mikroskop adalah alat yang digunakan untuk memperbesar benda-benda berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung. Mikroskop yang umum digunakan di sekolah adalah mikroskop cahaya. Bagian-bagian mikroskop yaitu yang dekat dengan mata pengamat itu lensa okuler, kemudian yang dekat dengan objek adalah lensa objektif. Yang menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif adalah tubus atau tabung mikroskop. Dan untuk memilih perbesaran lensa objektif ini dinamakan revolver. Kemudian agar benda tidak bergeser, agar benda bisa diamati, diletakkan di meja objek, dan agar tidak bergeser dijepit pakai penjepit objek. Kemudian untuk mengarahkan cahaya ke meja objek, maka di bawahnya ada cermin. Ya, cerminnya ada cermin datar dan cermin cekung. Saat cahaya kurang, maka menggunakan cermin cekung. Saat cahaya terlalu terang, menggunakan cermin datar. Sekarang di sini ada pengatur fokus kasar dan pengatur fokus halus. Jadi kasar berarti digunakan secara cepat, menaik turunkan secara cepat, ya. Pemutar halus atau mikrometer menaik turunkan secara lambat. Yang ini adalah pegangan mikroskop dan di bawah sendiri adalah kaki mikroskop. Kita lihat fungsinya. Kita lihat fungsinya lensa okuler tepat di mata pengamat, yaitu fungsinya untuk memperbesar bayangan dari lensa objektif. Sedangkan lensa objektif yang dekat dengan objek berfungsi untuk memperbesar bayangan benda, dan penjepit objek yang letaknya di atas meja preparat atau meja objek berfungsi untuk menjepit kaca preparat yang akan diamati supaya tidak bergeser. Dan meja objek berfungsi sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang akan diamati. Bagian-bagian berikutnya yaitu cermin tadi seperti yang saya jelaskan, berfungsi memantulkan cahaya dari sumber cahaya ke kondensor, ya. Kemudian cermin datar digunakan jika sumber cahaya terlalu terang, cukup terang. Kemudian cermin cekung digunakan jika sumber cahaya kurang terang. Ada juga pengatur fokusnya, ya ini ada mikrometer, ada makrometer, kemudian ada diafragma yang letaknya di bawah meja objek, berfungsi mengatur banyaknya cahaya menuju kondensor. Kemudian ini ada lengan mikroskop, fungsinya untuk memegang mikroskop pada saat dipindahkan, dan ada kaki mikroskop yang fungsinya untuk menopang dan memperkokoh kedudukan mikroskop. Cara penggunaan mikroskop yaitu mikroskop dibawa dengan dua tangan, di mana tangan kiri menahan di bawah mikroskop dan tangan kanan memegang lengan mikroskop. Seperti ini. Kemudian letakkan mikroskop di atas meja praktikum. Buka diafragma yang berada di bawah meja objek selebar-lebarnya agar cahaya yang masuk ke kondensor cukup. Kemudian putar cermin ke arah sumber cahaya ini sehingga diperoleh medan pandang yang terang. Atur lensa objektif untuk menentukan perbesaran lemah, sedang, atau kuat. Kemudian letakkan preparat di atas lubang meja sedemikian sehingga preparat tersebut dilalui cahaya dari kondensor. Setelah itu jepit preparat dengan penjepit objek atau penjepit preparat. Atur pengatur fokus untuk memperjelas fokus bayangan objek pengamatan dengan menggunakan mikrometer dan makrometer. Kemudian cobalah menaikkan dan menurunkan lensa dengan pengatur fokus. Amati dulu objek dengan perbesaran lemah dan amati preparat jika perlu digambar.
Demikian anak-anak penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk belajar di pertemuan kedepannya, yaitu klasifikasi pada makhluk hidup, kingdom, animalia, dan plantae. Selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.